Berbicara mengenai Rawayan Jati, tentu saja hal ini tidak akan jauh dari yang namanya mengenal jati diri. Mengenal realitas sejatinya diri kita. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya arti pendek dari Rawayan Jati merupakan sebuah proses pengenalan jati diri pada seorang manusia. Secara harfiah, arti dari Rawayan itu sendiri merupakan sebuah jembatan penyeberangan tradisional yang terbuat dari bambu, rotan, dan sebagainya untuk orang berlalu lalang dalam menapaki kehidupan. Secara harfiah, arti dari jati merupakan suatu jenis pohon yang memiliki kualitas yang tinggi. Namun, jika kita lihat arti secara maknawi, Rawayan merupakan suatu proses ruhaniah seorang manusia dari sejak awal sampai akhir keberadaannya di jagat semesta ini. Arti maknawi jati itu merupakan sebuah esensi keberadaan manusia di muka bumi ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya arti panjang dari Rawayan Jati merupakan suatu proses perjalanan manusia dari sejak awal sampai akhir keberadaannya. Dan tentunya hal ini harus memiliki titik balik yang pasti. Dari mana dirinya berasal, mau kemana dan akan kemana. Di sini saya mempunyai 3 cara atau 3 tahapan untuk kalian agar dapat mengenal jati diri kalian sendiri. Di antaranya, yang pertama, dengan kita mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu kita mengenal kepada mati. Dan yang ketiga, yaitu mengenal kepada tidur atau saudaranya dari mati. Bagaimana cara kita belajar kepada 3 tahapan tersebut? Yang pertama, sebelum saya menjelaskan tentang mengenal diri, saya akan bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya yang mana? Coba tunjukkan inti dari diri kita ini yang mana. Semua ada namanya. Inti dari kita itu tidak ada. Semisal, ini telinga, ini bibir, ini hidung, ini tangan, ini kaki. Di dalam kita ada jantung, ada paru-paru, ada usus. Lalu ada lagi yang halus, itu bernama roh. Jadi inti dari kita yang mana? Jika masih pusing, mari kita ibaratkan kepada pohon mangga. Dari mulai akar hingga buah pohon mangga, coba tunjukkan inti dari pohon mangga tersebut yang mana. Dari bawah, itu ada namanya akar pohon mangga. Batang, itu namanya kan batang pohon mangga. Buahnya, itu namanya buah pohon mangga. Jadi inti dari pohon mangga yang mana? Keseluruhan dari akar sampai buah? Oh, tentu saja tidak. Justru dari keseluruhan itu, dari akar mulai akar, batang, buah, daun, dan sebagainya, itu namanya pohon mangga. Inti dari pohon mangganya yang mana? Sudahkah ketemu inti dari pohon mangga? Jika Anda sudah ketemu dengan inti pohon mangga, tentu Anda akan ketemu dengan inti dari diri kita semua. Tapi kita sudah tidak tahu yang mana inti dari kita, inti dari pohon mangga. Ingat, ketika seorang manusia kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Jika tahapan pertama saja untuk mengenal diri, kita tidak tahu diri kita yang mana. Lalu bagaimana kita akan mengenal kepada Tuhannya, kepada jati dirinya? Tentu saja, jika mengenal diri saja susah, mari kita ke tahap kedua, yaitu dengan mengenal dan belajar kepada mati. Namun, sebelum kita belajar kepada mati saja belum pernah kita alami, belum pernah kita lalui. Bagaimana cara kita belajar kepada mati, sedangkan mati tersebut belum kita alami sama sekali? Tentu saja kita belajar kepada tahap yang selanjutnya, yang terakhir. Yang ketiga, yaitu tahap yang kita pelajari, belajar kepada tidur, mengenal tidur. Tidur merupakan suatu saudara dari mati, yang tentunya kita semua sudah mengalami akan tentang tidur tersebut. Bagaimana cara kita belajar kepada tidur? Begini saja. Bayangkan ketika seorang manusia secara umum, jika dirinya belum tertidur, mereka akan tersiksa.
tersiksa oleh rasa keinginan dan kekhawatiran. Seperti begini. Bayangkan Anda pada saat ini sedang berada di suatu tongkrongan. Lalu pada saat itu Anda menitipkan sebuah handphone yang sedang ada charger di tongkrongan kepada teman Anda sebentar. Lalu Anda pergi mengantar teman Anda yang lain untuk mengantarnya membeli sesuatu. Ketika Anda kembali ke tempat tongkrongan, lalu Anda melihat tidak ada siapa-siapa, bahkan teman Anda yang dari tadi menunggu di tempat tongkrongan yang Anda titipkan handphone, mereka semua tidak ada. Kita terus menunggu mereka untuk kembali. Intinya kita menunggu kepada teman yang kita titipkan handphone. Namun, sudah lama beliau tidak kembali. Pasti sebelum Anda tertidur yang akan Anda rasakan adalah kegelisahan. Itu sudah pasti. Takut hilang, takut ketinggalan di mana lah oleh teman Anda, dan sebagainya. Coba bayangkan, jika pada saat itu Anda lalu tertidur. Sembari menunggu teman Anda pulang kembali lagi ke tongkrongan, Anda tertidur. Apakah Anda akan ingat dengan handphone yang Anda titipkan tersebut kepada teman Anda? Tentu saja tidak. Jangankan mengingat handphone yang dititipkan kepada teman Anda saat tertidur. Bahkan ketika Anda pada malam hari memegang handphone, lalu Anda tertidur. Pada saat tertidur, Anda tidak akan ingat handphone Anda ada di mana. Dan Anda tidak akan ada pikiran sedikit pun. Itu artinya apa? Itu artinya kita sudah pasrah. Bukankah tidur merupakan suatu cara pasrah secara total kepadanya? Jadi bagaimana? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari tidur? Ya pada intinya, pelajaran yang dapat kita ambil dari tidur ini ialah pasrah. Bahkan ketika Anda tidur sekalipun, itu tidak tahu kita akan mimpi buruk atau mimpi baik. Kita pasrahkan saja, karena yang menentukan itu sudah dari sananya. Itu sudah jadi takdir dan ketentuannya. Ingat, di dalam hidup ini semua tidak ada yang kebetulan. Semua sudah menjadi takdir dan ketentuan darinya. Bahkan ketika kita menapaki kehidupan ini terus bergulir, segala sesuatu yang terjadi itu bukan kebetulan, tapi merupakan takdir darinya. Tinggal kita pasrahkan saja. Itu pelajaran yang kita dapat ambil dari tidur. Contoh yang lain, apa yang harus kita pasrahkan dalam hidup ini? Tapi ingat, jangan ada salah kaprah dalam pasrah di sini. Jangan sampai Anda melakukan segala sesuatu kesalahan, Anda menyalahkan Tuhan, bahwa ini kesalahan yang saya lakukan merupakan ketentuan dan takdir darinya. Tidak seperti itu. Justru Anda harus bisa menjaga agar tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Karena sejatinya dari kesalahan itu akan ada akibat kepada diri kita sendiri. Ingat, semua takdir yang diberikan oleh Tuhan itu baik. Semua ada hikmahnya, semua ada pelajarannya. Jangan sampai Anda menyalahkan ketika Anda melakukan kesalahan, menyalahkan itu takdir Tuhan. Jangan. Justru pasal di sini mengajarkan agar kita tidak punya perasaan buruk kepada Tuhan. Tapi pasal di sini mengajarkan agar kita terus senantiasa berasa baik kepada Tuhan. Tidak ada prasangka buruk sedikit pun. Kita terus saja positif kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tidak mungkin Tuhan menguji. Tidak mungkin Tuhan memberi cobaan. Justru cobaan di dalam istilah bahasa Sunda itu yaitu pangelmuan hirup. Yang artinya sebuah ilmu di dalam kehidupan yang harus kita pelajari. Karena pada intinya semua kejadian yang terjadi di dalam hidup ini itu ada hikmahnya. Itu ada pelajarannya yang dapat kita ambil. Contoh dari ujian dan cobaan yang kita rasakan lalu menjadi ilmu dalam kehidupan. Begini, ketika pada saat ini bayangkan Anda tidak punya uang sedikit pun, bahkan tidak bisa membeli beras atau makanan sedikit pun, sedangkan pada saat ini Anda sudah merasa lapar, merasakan kelaparan. Namun ketika Anda pasrah, mempasrahkannya semua kepadanya,
tentu saja Anda tidak akan mati oleh kelaparan. Bahkan tidak ada orang yang mati karena kelaparan. Ada itu juga, cuman beberapa. Cuman ketika kita pasrah tidak akan mati karena kelaparan. Karena apa? Ketika kita sudah merasakan hal tersebut, kita sudah mengetahuinya, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya tidak punya uang. Ketika besok paginya kita lalu mendapatkan rezeki lebih, bahkan makanan yang lebih dari siapapun, syariatnya dari siapapun, tetap hakikatnya dari Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkannya, lalu kita melihat, mendapati orang yang sama seperti kita kemarin merasakan kelaparan dan merasakan tidak punya uang, bagaimana perlakuan kita kepadanya. Itu merupakan sebuah ilmu dalam kehidupan yang harus dipelajari. Karena sejatinya tugas dari manusia itu, kalau dalam istilah bahasa Sunda, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Jadi artinya kita harus menolong kepada yang emang perlu ditolong. Jangan sampai tidak ditolong. Sudahkah Anda belajar dari tidur tadi? Jadi intinya tidur itu harus pasrah. Segala sesuatu pasrah. Bahkan ketika Anda di jalan, naik motor, naik kendaraan, Anda celaka. Syukur-syukur Anda masih hidup. Dan ketika Anda masih hidup, kembali sadar. Di situ Anda harus mengkaji diri. Harus mengkaji diri. Apa maksudnya mengkaji diri? Kenapa saya bisa celaka? Apa hikmah yang dapat saya ambil dari celaka? Itu merupakan ilmu dari kehidupan. Dan selanjutnya ketika kita sudah mengenal tidur, maka kita akan mengenal mati. Yang pada intinya, bagaimana cara mengenal mati? Bukankah kita belum mengalami mati? Coba ketika kita tadi sudah belajar kepada tidur untuk pasrah, lalu kita belajar kepada mati. Bagaimana cara belajar kepada orang mati? Lihat saja bagaimana orang mati. Dia tidak mempunyai nafsu sedikit pun. Mau apa, tidak mau sedikit pun. Tapi bagaimana jika kita hidup tidak punya nafsu sedikit? Sedangkan hidup ini diperlukan nafsu. Bahkan untuk makan saja, untuk mandi saja, itu kita memerlukan nafsu. Tapi coba kita belajar dari orang mati. Bayangkan ini adalah orang mati. Di dalam suatu ruangan. Lalu kita hidangkan beberapa makanan yang enak-enak di pinggir orang mati tersebut. Lalu kita kunci ruangan tersebut. Tunggu selama 15 menit, lalu kita buka kembali. Apakah ada makanan yang akan dimakan olehnya? Tentu saja tidak. Lalu coba kita keluarkan makanan, kita beri mayat tersebut, orang mati tersebut, kertas dan juga pensil penghapus dengan memberikannya soal yang paling termudah. Misalnya seperti soal tambah-tambahan, soal pertambahan, soal pengurangan. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 kurang 2. Lalu berikan kepadanya. Coba kita kunci kembali. Tunggu 15 menit, kita buka kembali, kita cek. Apakah soal tersebut akan dikerjakannya? Jika tidak, bukankah orang mati tersebut mempunyai akal? Bukankah orang tersebut mempunyai tangan? Bukankah orang tersebut mempunyai mata untuk mengerjakannya? Tentu saja tetap orang mati itu tidak akan bisa melakukan apapun. Walaupun dia diberi nafsu. Karena pada intinya, nafsu tidak akan berguna jika tidak ada hidup. Jadi intinya belajar kepada orang mati, yaitu kepada diberi kehidupannya. Coba saja kalau kita mati tidak diberi hidup, kita tidak akan bisa berbicara seperti ini. Kita tidak akan bisa melihat apapun. Walaupun kita punya nafsu tapi tidak diberi kehidupan, tentu saja kita tidak bisa apapun. Jadi siapa yang memberi kehidupan? Jadi siapa jati diri kita? Setelah kita sudah mengenal mati, tentu saja kita akan mengenal diri. Yang dimana mengenal diri itu, sedangkan tadi sudah tidak diketahui siapa diri kita. Namun coba kita lihat kembali. Ketika kita sudah mengenal tidur, mengenal mati, dari pasrah, belajar kepada kehidupan, langsung belajar kepada diri kita sendiri. Pada intinya dari tidur dan mati ini adalah pasrah dan kehidupan. Siapa yang memberi kehidupan? Siapa yang mentakdirkan? Siapa yang memberi ketentuan?
Jadi siapakah jati diri kita? Apakah Tuhan? Tidak bisa seperti itu. Sebab Tuhan itu kalau dalam istilah bahasa Sunda, mantena anu pamali dicaritakeun, tebenang ku usik biwir, tebenang ku motah leta. Jadi artinya sesuatu yang sudah tidak bisa diceritakan lagi, apalagi dibayangkan. Karena hal itu semua sudah tidak mungkin. Tuhan itu maha. Kenapa Anda tidak merasakan bahwa sebenarnya di dalam hidup ini merangkap-rangkap dua. Maksudnya apa? Berpasang-pasangan. Bukankah Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan? Dari mulai malam dan siang, panjang dan pendek, timur dan barat, dan lain sebagainya. Jadi, ketika tadi pada mengenal diri saja kita sudah tidak tahu diri kita siapa, maka pasangan dari tiada atau tidak tahu tadi, tiada adalah ada. Jadi siapa yang ada? Jika Anda masih bingung, ingat di dalam kehidupan ini dua pasang-pasangan. Antara hidup dan yang hidup. Kalau dalam bahasa Sunda, antara hirup jeung nu hirup, dengi jeung nu ngadengi, ucap jeung nu ngucap. Jadi artinya apa? Di dalam kehidupan ini sudah merangkap-rangkap. Hidup dan yang hidup. Yang hidup siapa? Dan yang punya hidup siapa? Ucap dan yang mengucap. Yang mengucap siapa? Yang punya ucap siapa? Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah tidak ada dinding dengan kita. Bukan berarti mengaku diri kita Tuhan. Bukan mengaku kita bersatu secara wujud dengan Tuhan. Itu makanya kenapa yang saya jelaskan sekarang ini, yang saya akan tegaskan, bahwa kenapa kita tidak bisa mengaku Tuhan. Karena kita berbeda, sangat berbeda. Bahkan dia tidak bisa diibaratkan dengan apapun. Kalau dalam istilah bahasa Sunda, disebut sebagai nu kawasa jeung nu maha kawasa. Jadi maksudnya yang kuasa dan yang maha kuasa. Kita yang kuasa dan dia yang maha kuasa. Seperti tadilah, hidup dan yang hidup, dengar dan yang mendengar, ucap dan yang mengucap. Kita dengan Tuhan itu nu kawasa dan yang nu maha kawasa. Maksudnya jadi kita yang berkuasa tapi dia yang maha kuasa. Bagaimana contohnya? Bagaimana cara kita belajar tentang kata tersebut? Begini, maksud dari yang kawasa dan yang maha kawasa. Misal seperti ini, ketika di depan saya banyak orang, lalu saya akan menyuruh orang-orang tersebut untuk memejamkan matanya dan berdoa. Menyuruh mereka berdoa kepada Tuhannya masing-masing untuk meminta sebuah buku. Lalu ketika saya tanya apakah sudah berdoanya, mereka menjawab sudah. Coba buka mata kalian. Apakah ada buku di depan kalian yang kalian minta kepada Tuhan tadi? Tentu saja tidak ada. Tapi ketika saya menyuruh kembali kepada mereka, coba tutup mata kalian kembali. Lalu berdoa, meminta kepada saya untuk diberikan sebuah buku. Ketika saya tanya apakah sudah berdoa? Sudah, saya suruh mereka kembali membuka matanya. Saya mengasih buku-buku kepada mereka yang tadi mereka minta. Apakah ada buku tersebut? Tentu saja ada. Maksudnya apa? Yang kuasa, yang akan memberikan itu ya kita. Tapi yang maha kuasa itu adalah hakikatnya. Saya yang kuasa tidak akan bisa mendapatkan buku ini tanpa adanya hakikat pemberian rezeki dari yang maha kuasa. Jadi pada intinya siapakah diri kita? Siapa jati diri kita sebenarnya? Jati diri kita sebenarnya ialah diri kita sendiri. Bahkan sampai puncak hanya ada saya selain saya. Kenapa saya menjelaskan ini? Menjelaskan tentang Rawayan Jati. Agar kalian percaya diri. Agar kalian tidak mengeluh dalam hidup. Pasalnya banyak sekali orang yang mengeluh dengan segala kejadian. Bahkan kejadian sepele pun. Mereka akan tetap mengeluh. Tapi ketika kita pasrah, ketika kita tahu siapa yang hidup dan siapa yang punya hidup. Siapa yang memberi takdir, siapa yang memberi ketentuan. Jadi semua kejadian ini adalah pengilmuan dalam hidup. Itu intinya kita harus percaya diri.
Kita harus tetap optimis. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu sudah menjadi takdir dan ketentuannya. Jangan pernah putus asa. Ingat, Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Tuhan bersama orang-orang yang yakin,